Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evan. Di sini saya akan menjelaskan materi lebih detail mengenai IP address dan akan ada materi tambahan yaitu mengenai subnetting. Langsung saja ke video pembahasannya. Oke, di video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai IP address dan kita juga akan belajar tentang subnetting. Nah, untuk IP address ada yang versi IP address versi 4 dan ada juga IP address versi 6. Untuk sekarang kita akan membahas yang IP address versi 4 terlebih dahulu. Untuk IP address versi 4 ini berjumlah 32 bit. Untuk IP address versi 4 ini memiliki 4 oktav, yaitu x, yaitu setiap x nya itu adalah angka. Nah, angkanya itu dari 0 sampai 255, yaitu selalu dari 0 sampai 255. Tidak ada yang kurang dari 0 atau lebih dari 255. Contohnya, di sini kita memiliki IP 192.168.1.1. Sebenarnya bebas, tidak hanya 192.168.1.1 saja. Namun, sekarang kita menggunakan yang ini saja. Nah, untuk menuliskan IP address yang benar itu adalah memakai /24. Apa sih /24 itu? /24 itu namanya adalah prefix. Dan apa sih prefix? Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar yang namanya subnetting. Nah, pada subnetting di sini kita akan mencari yang namanya IP total, yang kedua ada subnet mask, yang ketiga ada IP network, yang keempat ada IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Oke, di sini harus paham bahwa subnetting itu kita harus mencari total IP, subnet mask, IP network, dan IP broadcast, dan IP range. Kita langsung saja. Untuk total IP-nya, sebenarnya ada rumus yang susah dan ada yang mudah. Nah, untuk rumus yang susah itu kita menggunakan yang namanya biner, yang dimana angkanya adalah 01010101. Nah, kayak gitu ya untuk yang biner. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan biner. Kita akan menggunakan cara yang mudah. Kita langsung saja untuk rumusnya, yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, 32 itu dari mana? 32 itu dari 32 bit. Nah, untuk IP versi 4 itu adalah 32 bit. Jadi 32 itu dari mana? Yang jawabannya adalah 32 bit. Oke, langsung saja kita rumusnya, yaitu 32 dikurangi prefix, yang dimana prefixnya itu adalah 24. Jadi 32 dikurangi 24.
yang dimana hasilnya adalah 8. Nah, kita langsung saja 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat itu sudah dari sananya dan pasti 2 pangkat. Nah, 8-nya dari mana? 8-nya dari 32 dikurangi 24, yang dimana hasilnya adalah 8. Nah, langsung saja 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Nah, 256 ini dari 0 sampai 255. Nah, itu adalah total IP yang bisa dipakai di /24. Oke, sebelumnya kita sudah mencari total IP. Untuk selanjutnya kita mencari subnet mask. Subnet mask itu sama saja seperti prefix untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Contoh, pada konfigurasi Cisco itu menggunakan konfigurasi subnet mask. Untuk Winbox itu menggunakan konfigurasi prefix. Untuk Windows itu menggunakan konfigurasi subnet mask. Jadi sama saja antara prefix dan juga subnet mask. Oke, langsung saja kita menuju ke rumus subnet mask. Untuk rumusnya adalah 256 itu adalah hasil dari 0 sampai 255. Ini yaitu 256 dikurangi 256 juga, yang 2 pangkat 8 ini, atau total IP yang hasilnya adalah 0. Untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0, dan yang diganti hanya ujungnya saja yaitu 0. Nah, itu adalah untuk subnet mask. Nah, untuk IP network adalah IP awal, dan untuk IP awalnya yaitu adalah dari angka 0. Selanjutnya yaitu IP broadcast. IP broadcast itu adalah IP terakhir, yang dimana IP terakhirnya itu adalah 255. Nah, itu untuk IP broadcast. Untuk mencari IP range yaitu di sini setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Untuk IP range yang dimana setelah IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 254. Nah, jadi itu adalah cara menghitung subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal, yaitu soalnya adalah 172.1.5.1/26. Nah, itu untuk soalnya, dan kita akan membahasnya. Oke, untuk sekarang kita akan menjawab soal dari 172.168.5.1/26. Nah, di sini sama aja caranya seperti yang awal, yaitu dengan mencari
IP total terlebih dahulu, lalu ada subnet mask, ada IP network, ada IP broadcast, dan ada IP range. Untuk IP totalnya yaitu 32 dikurangi prefix. 32 dikurangi prefix, yaitu prefixnya adalah 26. Jadi 32 dikurang 26 yang hasilnya dimana 32 dikurang 26 itu hasilnya adalah 6, dan 2 pangkat 6 hasilnya 64. Untuk subnet masknya yaitu 256 dikurangi 2 pangkat 6 atau IP total yang hasilnya 64. 256 dikurangi 64 itu hasilnya adalah 192, yang dimana terusnya subnet masknya adalah 255.255.255.192. Sekarang IP network. IP networknya adalah 0 dan IP broadcastnya adalah 63. Untuk IP range nya yaitu setelah IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 62. Jadi seperti itulah cara menyelesaikan soal 172.168.5.1/26. Selanjutnya kita akan mencoba soal lagi, yaitu dengan soal 10.10.10.50/27. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal 10.10.10.50/27. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas soal ini. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama ada IP total, yang kedua ada subnet mask, ketiga ada IP network, yang keempat ada IP broadcast, yang kelima ada IP range. Langsung saja kita ke rumus IP totalnya, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan yang dimana hasilnya itu adalah 5, lalu 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Lalu untuk subnet masknya itu 256 dikurangi 32 sama dengan 256 dikurangi 32 itu yang dimana hasilnya adalah 224. Langsung saja 255.255.255.224. lalu ke IP networknya. IP networknya adalah IP awal yaitu 0, dan untuk IP broadcastnya yaitu 31. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk 127 itu bisanya dari 0 sampai 31. Namun soalnya bisa dilihat bahwa di sini 50
bahwa 50 itu tidak ada dari IP network A dan IP broadcastnya masuk, karena untuk 127 itu hanya untuk 32 total IP saja yang bisa dipakai. Jadi ada yang namanya block subnet. Apa itu block subnet? Block subnet itu adalah untuk kelanjutan dari IP network dan IP broadcast. Misalkan di sini blok subnet pertamanya dari 0 sampai 32, dan untuk blok subnet yang kedua adalah 32. Nah, itu untuk IP networknya adalah 32, dan untuk IP broadcastnya adalah 32 ditambah 32 yang hasilnya adalah 64, dan 64 dikurangi 1 adalah 63. Dan itu untuk IP broadcast. Itu untuk blok subnet yang kedua. Nah, bahwa di sini 50 yang di sini sudah termasuk ke dalam blok subnet yang kedua. Jadi itu yang namanya blok subnet. Contoh lain, jika di sininya 70, kita cari blok subnet selanjutnya. Di sini blok subnet yang ketiga, yaitu 63 tambah 1 hasilnya 64, dan untuk IP broadcastnya yaitu 64 ditambah 32 hasilnya 96, dan 96 dikurangi 1 hasilnya 95. Nah, itu untuk blok subnet IP yang ketiga, bahwa 70 sudah termasuk blok subnet yang ketiga. Kita masukkan IP range-nya, yaitu dari untuk IP range-nya yaitu kita masukkan blok subnet yang ketiga. Untuk IP range-nya yaitu setelah IP network yaitu 65, dan sebelum IP broadcast yaitu 94. Jadi di sini bisa paham bahwa untuk konsep IP-nya untuk blok subnet saf pertama ini dengan blok subnet saf kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi. Misalkan ada komputer A yaitu dengan IP-nya 10 untuk komputer A, dan untuk komputer B misalkan dengan IP 33. Nah, itu tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah berbeda blok subnet. Jadi seperti itu ya pembahasan untuk IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan mengenai subnetting, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas IP address dan subnetting. Nah, untuk sekarang kita akan membahas IP publik dan IP private. Nah, untuk IP publik, itu sendiri, IP publik adalah yang bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja. Contoh, di sini ada instagram.com, yaitu yaitu misalkan di sini mempunyai IP yaitu 8.8.8.8,
dan ini bisa diakses di mana saja. Nah, dan untuk IP private, karena seperti namanya itu private, yaitu hanya bisa digunakan oleh itu saja. Misalnya di sini kita mempunyai IP 192.150.12.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Jadi, untuk penjelasannya adalah IP publik adalah yang bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Dan untuk IP private adalah yang hanya bisa digunakan oleh satu device saja atau hanya satu tempat. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai IP publik dan IP private. Untuk IP publik adalah yang bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Dan untuk IP private adalah yang hanya bisa digunakan oleh satu device saja atau hanya satu tempat. Oke, begitu saja penjelasan IP publik dan IP private. Oke, untuk sekarang kita akan membahas konsep switch dan konsep router. Nah, untuk switch yaitu untuk menghubungkan device dalam satu blok subnet. Misalnya di sini ada PC. PC 1 terhubung menggunakan kabel dan di tengahnya ada switch, lalu terhubung dengan kabel lagi, dan di sini ada PC 2, lalu di bawahnya terhubung menggunakan kabel lagi, dan di bawahnya ada PC 3. Nah, begini ya. Jadi PC 1 terhubung menggunakan kabel dan terhubung kepada switch terhubung pada PC 2, dan switch lagi terhubung pada PC 3 menggunakan yang namanya kabel, dan kabelnya itu bernama UTP. Nah, untuk konsep switch itu sendiri, misalkan di sini PC1 memiliki IP 192.168.1.1. Untuk PC 2, misalkan di sini memiliki IP 192.168.1.2. Dan untuk PC 3, misalkan di sini memiliki IP 192.168.1.3. Nah, misalkan di sini untuk slash-nya yaitu 192.168.1.0/27, yang dimana /27 itu yaitu hanya 32 IP yang bisa dipakai. Oke, jadi ini dalam satu blok subnet yang sama ya.
Jadi bisa saling dihubungkan dan bisa saling berkomunikasi antar PC-nya. Nah, itu untuk konsep switch. Lalu selanjutnya saya akan membahas konsep router. Nah, untuk sekarang kita akan membahas konsep router. Apa itu router? Router adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet, yang berbeda. Jadi itu merupakan pengertian dari router. Nah, misalnya kita di sini memiliki yang tadi kita copy saja, lalu kita paste ke bawah sini. Nah, dari switch ini nanti ada kabel yang terhubung. Nah, dari switch ini nanti ada kabel yang terhubung, yaitu router. Lalu dari router terhubung kabel lagi. Misalkan di sini ada PC 4 dengan IP yang berbeda, yaitu 192.168.1.80. Karena sudah berbeda blok subnet. Dan untuk router sendiri, yaitu bisa menghubungkan device-device dengan blok subnet yang berbeda. Misalkan jadi PC 4 dengan blok subnet yang berbeda bisa saling berkomunikasi dengan PC 2 yaitu yang blok subnetnya berbeda juga. Jadi seperti itu ya untuk konsep router. Jadi router adalah untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda. Untuk contoh, misalkan di sini ada switch terhubung dengan router terhubung lagi pada PC 4 dengan blok subnet yang berbeda, yaitu dengan IP 192.168.1.80. Karena sudah berbeda blok subnet, jadi PC 4 bisa terhubung dengan PC 2 yang berbeda blok subnet lagi. Kenapa bisa terhubung? Karena ada yang namanya router. Jadi itu untuk konsep router. Oke, segitu saja ya pembahasan mengenai konsep switch dan konsep router. Oke, untuk sekarang kita akan coba praktek dari konsep switch di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini kalian pilih end device, lalu klik yang PC. Kita memakai 2 PC. Lalu klik network device, kita pilih switch. Saya akan mencoba dengan menggunakan switch yang pertama. Kalian pilih menu kabel, lalu kalian pilih yang pertama untuk menghubungkannya dari PC pertama kepada switch. Kalian klik PC yang pertama, lalu hubungkan pada switch. Lalu kalian pilih kabel lagi, klik PC yang kedua dan hubungkan pada switch. Kita ganti dulu namanya, di sini PC 2 dan di sini PC 1. Oke. Setelah itu
kita akan coba konfigurasi IP address untuk PC 1 dan PC 2. Untuk konfigurasinya, kalian klik yang PC pertama, klik desktop, dan klik IP configuration. Nah, untuk IP addressnya kita coba IP address yang dari soal kemarin, yaitu 10.10.10.10 dan enter. Untuk subnet masknya yaitu yang kemarin, hasilnya adalah 255.255.224. Nah, kita menggunakan subnet masknya itu 224 dan IP addressnya itu 10.10.10.10. Kita menggunakan box subnet yang pertama. Kalau klik scope tracer lagi, kita akan gunakan konfigurasi pada blok subnet yang pertama, yaitu klik kedua desktop IP configuration. Kita akan menggunakan konfigurasi pada blok subnet yang sama, yaitu dengan IP 10.10.10.11. Enter. Di sini subnet masknya itu sama juga, yaitu 255.2.255.254. Klik X. Nah, setelah konfigurasi IP address pada kedua PC ini, maka kedua PC ini bisa saling berkomunikasi. Kita bisa coba saja. Klik desktop, kalian klik PC pertama, lalu pilih menu desktop, lalu kalian pilih command prompt. Di sini kalian ketik ping sama ping spasi, lalu ketikkan IP konfigurasi pada PC yang kedua, yaitu 10.10.10.11. lalu kalian klik enter. Nah, bisa dilihat bahwa ini tandanya berhasil. Dan jika tidak berhasil, kita coba ketikkan jika tidak berhasil, kita coba ganti IP konfigurasi pada PC 2, yaitu 10.12. Lalu masuk lagi ke PC yang pertama dan pilih menu desktop dan masuk ke command prompt. Langsung saja kita coba ketik ping spasi 10.10.10.11, lalu klik enter. Kita tunggu. Nah, jika tidak berhasil, maka akan meresponnya itu dengan request timeout. Nah, itu tandanya jika kita tidak berhasil. Request timeout, request timeout, request timeout. Nah, itu tanda tidak berhasil. Oke, kita ganti lagi IP konfigurasinya, yaitu 11. Nah, itu contoh dari konsep switch. Nah, agar bisa saling berkomunikasi dengan PC 2 kita punya contoh lain, yaitu dengan klik menu ini, lalu klik PC pertama dan klik PC kedua. Nah, di sini bisa terlihat bahwa itu tandanya successful atau berhasil, yang artinya bahwa konsep switch kali ini praktiknya berhasil. Jadi itu untuk praktek switch kali ini. Oke, untuk sekarang kita akan coba lagi praktek switch lagi. Langsung saja ke prakteknya. Untuk ruangan yang ini kita pindahkan saja dulu. Oke, langsung kita pilih end device, kita pilih PC yang pertama, PC kedua. Kita di sini akan menggunakan 3 PC.
PC3. Kita ganti dulu namanya di sini PC5, di sini PC4, dan di sini PC yang ketiga. Agar tidak pusing, kita ganti dulu namanya. Dan untuk switch, kalian pilih network device, lalu klik switch bebas. Kali ini saya akan menggunakan yang pertama juga. Kalian simpan switchnya di sini, lalu pilih kabel, kalian pilih yang pertama, lalu klik PC yang pertama, sambungkan ke switch, PC yang ketiga, lalu kalian pilih PC yang keempat, lalu sambungkan ke switch, pilih kabel lagi, kalian klik PC yang kelima, lalu sambungkan lagi pada switch. Nah, untuk ruangan ini kita akan coba blok subnet yang berbeda. Langsung saja kita ke PC yang ketiga, pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, untuk IP addressnya kita coba 10.10.10. Nah, untuk 32 itu kita coba klik lagi, kita coba lagi lihat di notes. Kita masukkan IP broadcast yang kedua, yaitu yang IP awalnya yaitu 33. Lalu saja kita masuk ke suka pakai tracer lagi, kalian klik PC 3, pilih, dan kita ketik IP configuration-nya yaitu yang IP awalnya itu ya tadi 33. Berarti IP configuration-nya adalah 10.10.10.33. Enter, dan subnet pastinya yaitu 255.255.255.224. Akan klik X. Untuk PC keempat, kalian pilih menu desktop lagi, IP configuration, dan masukkan IP addressnya, berarti 10.10.10.34. Untuk akhirannya merupakan kelanjutan dari IP awal yang tadi yaitu 33, maka selanjutnya adalah 34, dan subnet masknya itu sama yaitu 255.255.255.224. Klik X. Untuk PC yang kelima, kalian klik desktop lagi, pilih IP configuration. Nah, untuk IP addressnya merupakan kelanjutan dari IP address yang PC keempat yaitu 10.10.10.3.35. Nah, klik enter lagi. Untuk subnet masknya sama saja yaitu 255.255.225.224. Nah, beginilah IP konfigurasinya. Oke, langsung saja kita buktikan. Kalian klik datanya, lalu klik PC3 dan kirimkan ke PC4. Nah, di sini terbukti bahwa mengirimkan datanya berhasil. Kita coba lagi dari PC4 ke PC5. Nah, di sini juga tandanya berhasil ya karena successful. Kita coba lagi dari PC5 kirim data ke PC3. Nah, dari sini tandanya successful, berarti kita sudah berhasil mengirimkan data dari PC3 ke PC4, PC4 ke PC5, dan PC5 ke PC3. Oke, semuanya sudah sukses. Nah, itu untuk praktek switch yang kedua. Untuk selanjutnya kita akan coba praktek router. Oke, untuk sekarang kita akan coba praktek router. Nah, langsung saja ke prakteknya. Di sini kita akan menghubungkan ruangan 1 dengan ruangan 2 yang berbeda blok subnet. Jadi kita langsung ke prakteknya, yaitu kita pilih menu
and device. Lalu sini kalian klik routers. Di sini bebas mau memilih yang mana routernya, tapi saya akan mencoba milih yang paling kanan. Kalian pencet routernya, lalu simpan di sini. Lalu untuk menghubungkannya kalian klik connection, kalian pilih kabel yang pertama, lalu arahkan ke switch dan hubungkan ke router. Lalu di sini kalian pilih connection lagi, kalian klik router dan arahkan ke switch yang kedua. Nah, jika kalian tidak kelihatan FA0 atau FA01 nya, kalian bisa masuk ke menu options, lalu klik preference, kalian pilih yang always show port labels in logical workspace. Kalian pilih yang itu agar terlihat FA0 atau FA01 nya. Apa itu FA0 atau FA1? FA00 itu adalah interface. Untuk interface berapa yang terhubung pada switch itu? Nah, untuk interface yang terhubung pada switch itu yaitu FA00. Oke, langsung saja konfigurasinya. Karena ini sudah pada blok subnet ya, jadi komputer ini tidak bisa saling berkomunikasi dengan komputer yang ini, atau ruangan ini tidak bisa berkomunikasi dengan komputer ruangan yang dua. Agar bisa saling berkomunikasi, maka kalian harus menghubungkannya dengan menggunakan yang namanya router. Apa itu fungsi router? Fungsi router adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda. Oke, kita langsung saja masuk ke routernya. Kalian pilih menu config. Nah, di sini kalian di interface kalian pilih yang fast ethernet 00. Nah, pada fast ethernet 00, di sini port statusnya adalah tidak ada checklist. Maka kabel yang di sini akan berwarna merah. Kalian klik dulu ini agar terlihat checklist. Nah, kalian klik. Nah, maka kabelnya akan berwarna hijau. Untuk fast ethernet yang 01 juga, kalian klik menu on dan checklist. Nah, di sini warna hijau. Di sini sudah berwarna hijau, berarti artinya menyala. Nah, untuk kalian klik menu fast ethernet 00. Nah, untuk IP-nya kita di sini masukkan saja 10.10.10.1, dan untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Oke. Nah, itu untuk subnet masknya dan IP konfigurasinya di fast ethernet 01. Lalu kalian klik yang fast ethernet 01. Nah, untuk yang fast ethernet 01, IP address-nya yaitu 10.10.10.33 dan subnet masknya juga sama, yaitu 255.255.255.224. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa IP ini adalah IP gateway. Jadi nanti di setiap komputernya kita masukkan IP gateway-nya. Oke. Langsung saja kita ke PC1. PC1 kita pilih mode desktop. Kalian pilih IP configuration. Di sini default gateway-nya ganti menjadi 10.10.10.1. Klik X. Untuk PC2 juga sama. Kalian pilih IP kalian pilih PC2, lalu pilih mode desktop, pilih yang IP configuration. Nah, di sini default gateway-nya kalian ganti menjadi 10.10.10.1. Kan X lagi. Nah, sekarang untuk ruangan yang kedua. Lalu sekarang
kita masuk ke PC yang ketiga. Nah, ini untuk FA01 nya ya. Kalian langsung saja klik PC 3, kalian pilih desktop dan IP configuration. Nah, di sini kita setting IP addressnya, yaitu karena tadi 33 nya sudah dipakai di router dan PC 4 sudah menggunakan IP 34 dan PC 5 sudah menggunakan IP 35, maka di sini kalian ganti menjadi 10.10.10.36. Nah, sumber masnya juga sama, kalian ketik 255.255.255.224. Nah, disini kan default gateway-nya juga kalian masukkan yang FA01, yaitu 10.10.10.33. Kalian text. Nah, untuk PC 4 nya kalian klik PC 4, klik menu desktop, klik IP configuration. Nah, default gateway nya kita ganti menjadi FA01, yaitu 10.10.10.33. Kalian X lagi. Sekarang yang PC 5, kalian klik PC 5, klik menu desktop, klik IP configuration. Di sini kalian ganti default gateway-nya menjadi yang FA01, yaitu menjadi 10.10.10.33. Oke, kalian X saja. Nah, untuk FA00 default gateway-nya yaitu 10.10.10.10.1. Nah, untuk FA01 default gateway-nya yaitu 10.10.10.33. Oke, kita coba untuk mengirimkan paket dulu antar sesama blok subnet-nya, yaitu kalian coba klik menu yang ini, kalian pilih yang PC 3, lalu kirimkan ke PC 4. Di sini buktinya bahwa PC 3 dan PC 4 successful terhubung. Oke, kita coba PC 3 dengan PC 5. Nah, di sini sudah successful juga. Oke. Sekarang kita akan coba komunikasi antar ruangan 2 dengan ruangan 1. Kita coba kirimkan paket dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Apakah? Oh, VLAN. Nah, ini untuk awalnya VLAN. Kita coba yang kedua kalinya. Kalian klik menu ini, lalu klik PC 1 dan kirimkan ke PC 3. Tuh, di sini kalian successful. Dan untuk yang pertama, maka akan VLAN. Yang kedua kalinya akan successful. Kita coba lagi dari PC kedua mengirimkan paket ke PC yang kelima. Untuk awalnya kalian juga akan VLAN. Dan untuk yang kedua kalinya kita coba PC 2 mengirimkan ke PC 5. Nah, untuk yang kedua kalinya maka kalian akan successful. Jadi itulah untuk praktek routernya. Sekian. Jadi, apa kalian sudah mengerti penjelasan mengenai IP address dan subnetting dari saya? Jika ada yang ingin tanyakan, kalian tanyakan saya di bawah kolom komentar. Sekian saja video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.